wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelas C. Nah, kelas C. Kita samakan materi dengan kelas C. Kelas C kan lebih dulu ya, hari Senin. Kita samakan materi. Hari ini kita belajar tentang kelas C. Nah, apa itu kelas C? Udah ada yang baca? Udah ada yang baca? Belum. Sudah. Ya, oke. Sudah nggak apa-apa. Nah, kita bahas. Ini ada hubungannya sama nol yang jelas. Ada hubungannya sama nol. Nol. Kenapa sih nol penting banget dibahas sebenarnya? Ya udah sih Bu, kalau ada database yang isinya nol ya udah gitu istilahnya. Kalau di sekilas mungkin anggaplah kalau udah nol ya sudah lah, nggak terlalu penting. Tapi teman-teman ingat bahwa sekarang adalah zamannya data, data science dan sebagainya. Nah, ketika ada kondisi nol dan itu ada di kolom atau variabel yang penting, nol itu harus bisa mungkin hindari seperti itu. Jadi zaman sekarang itu kita sangat-sangat membutuhkan data yang bagus. Jadi sebisa mungkin nol ini diminimalisir seperti itu. Kecuali memang kondisinya memang nol. Nah, nanti biasanya itu sangat penting buat mengolah data, apalagi untuk data science dan sebagainya. Seperti itu. Nanti ujungnya panjang sebenarnya. Memang awal basicnya ada di database. Karena data ya, database. Nah, meskipun nggak semua berawal dari database sih. Tapi kondisi null values itu sangat-sangat harus dihandle seperti itu di mana-mana. Nah, null values definisinya apa? Bahwa null merepresentasikan unknown value. Value-nya nggak tahu. Nah, bukan string kosong atau nol. Nah, bukan nol ya, bukan string kosong. Jadi nol itu beda sama dengan nol. Nah, bahwa tabel dapat dibuat dengan kolom yang menerima nilai nol atau tidak menerima nol atau not nol. Ada yang ditoleransi, ya udahlah kosong nggak apa-apa kalau nggak tahu. Tapi ada juga yang nggak boleh, pokoknya harus isi seperti itu. Nah, makanya kita akan bilang not nol. Misalnya di sini kita bikin tabel, misalnya ID ini harus tidak boleh nol, nggak boleh kosongan, harus ada isinya integer not nol. Kemudian misalnya di sini date of birth, dia tanggal lahirnya adalah suatu tanggal, dia boleh 0 misalnya. Mungkin nggak enak nanyain tanggal lahirnya customer. Nanti kalau customernya perempuan dia suka sensitif. Apa yang tanya-tanya tanggal lahir kayak gitu. Jadinya mending boleh 0 aja. Nah, kemudian di database itu mungkin teman-teman sudah pernah dapat ya, is null. Is null adalah mengetes apakah suatu nilai berupa 0. Nah, kalau dia 0 maka nilainya 1, kalau bukan 0 atau not 0 maka nilainya adalah 0, false. 1 true, 0 false. Nah, misalnya select 1 is 0. 1 itu apakah is 0? Enggak, 1 itu bukan 0. Berarti dia adalah false, maka nilainya adalah 0. Kemudian 0 is 0. Bukan, 0 adalah 0, bukan kosong, bukan 0 ya, bukan 0. Sehingga dia adalah false, nilainya adalah 0. 0 is 0, yes, 0 itu adalah 0. 0 adalah 0, yes, benar. Itu adalah true. Nah, misalnya kita pilih select is 0, 1 tambah 1, is 0, 1 tambah 1. Apakah 1 tambah 1 itu adalah 0? Tidak. Nilainya adalah 0. Kemudian is 0 1 bagi 0. 1 bagi 0 itu tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi. Ya benar, tak terdefinisi. Sehingga dia adalah suatu bilangan 0. 0. Nah, sehingga unknown, undefined. Jadi nilainya adalah true. Nilainya adalah 1. Seperti itu. Kemudian is not null. Kebalikannya sama is null. Ini is not null. Nah,
dia akan mengetes apakah suatu nilai itu not null atau bukan null. Nah, kalau not null, nilainya adalah true. Kalau ternyata null, maka nilainya adalah false. Is not null. Apakah satu is not null? Iya, satu itu bukan null. Oke, true. Apakah 0 adalah is not null? Ya, 0 itu bukan null. Makanya nilainya true. Apakah 0 is not null? Salah, 0 ya null, bukan not null. Kayak gitu kan. Ini false, nilainya 0. Ini null. Kemudian, if null. If null. If null. Jika null. Kemudian sintaksnya adalah if null, ekspresi 1, ekspresi 2. Jika ekspresi 1 bernilai not null, ekspresi satunya not null, ada isinya, maka if null-nya, fungsi if null ini, outputnya adalah ekspresi 1. Tapi jika ekspresinya 1 ini nilainya null, yang keluar adalah ekspresi 2. Apapun nilai ekspresi 2, kalau ekspresi satunya null, keluarlah ekspresi 2. Seperti itu. Nah, misal if null, select if null 1 0. Ya, yang tidak null yang pertama yang mana? 1. Sehingga dia keluar 1. Kemudian misal if null 0,10. Yang pertama ini apakah null? Ya, null. Jadi dia lempar ke yang berikutnya. Nilainya adalah 10. Nah, kemudian misal kita select if null 1 dibagi 0,10. Nah, 1 bagi 0 itu 0 ya. Nah, 1 bagi 0 sama 10 berarti yang keluar apa? Yang 10. Karena yang depan 0. Nah, kalau depannya 0 berarti dia akan pindah ke ekspresi 2. Seperti itu. Kemudian sama juga ini if 0 1 bagi 0 sama yes, dia akan keluar yes. Itu dia milih yang ada isinya. Bagaimana jika 0 semua? Ya udah keluarlah 0. Seperti itu. Karena ketika ekspresi satunya 0, ekspresinya 2 0, kemudian ekspresi satunya nilainya 0 kan, dia akan lempar ke ekspresi 2. Ekspresinya 2-nya 0, ya udah keluar aja 0 seperti itu. Nah. Kemudian null if. Null if. Mirip ya, cuma dipindahin doang. Depan sama belakang, if null sama null if. Nah, bedanya apa? Bedanya dia adalah, nah, nih, jika ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2, maka null. Jika ekspresi 1 tidak sama dengan ekspresi 2, maka outputnya adalah ekspresi 1. Nah, intinya dia adalah algoritmanya if ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2, then null, else ekspresi 1. Nah, ini menyamakan depan sama belakang. Misalnya, select null if 1, 1. Nah, 1 sama dengan 1 berarti nilainya akan 0. Ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2 nih, maka hasilnya adalah 0. Null if berarti dia akan bernilai 0 jika null if. Dia akan bernilai 0 jika ekspresi 1 sama dengan ekspresi 2. Kalau tidak sama ekspresi 1. Nah, misalnya select null if 1,2. Nah, berarti null if 1, 2. 1 sama 2 tidak sama, berarti nilainya adalah ekspresi 1. Dan nilainya adalah 1. Kemudian, soal C-nya, udah mau selesai nih. Wah, soal C-nya, sintaknya adalah coalesce C, value, value-nya bisa banyak. Boleh membandingkan banyak hal di sini. Nggak cuma 1, 2, nggak hanya ekspresi 1 sama ekspresi 2, tapi value-nya bisa banyak. Ekspresi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dia mau ngapain? Mengembalikan nilai non-null pertama dalam list. Nah, yang nggak null yang mana nih? Yang pertama kali muncul di dalam list. Nah, itu akan jadi outputnya. Nah, kalau tidak ada non-null, maka hasilnya adalah null. Kalau isinya null semua, berarti outputnya adalah
0. Seperti itu. Misalnya, select nih, select. Equalesnya 0, 1. 0, 1. Mana yang not 0 yang pertama? Ini 0, ini 1. Berarti 1. Seperti itu. Kemudian, select equalesnya 0, 2, 1. Nah, siapakah 0, not 0? Not 0 yang pertama. 2. Seperti itu. Satunya udah nggak dilihat lagi. Karena dia cuma melihat yang pertama. Misalnya, ini kalau C 0, 0, 0, karena 0 semua akan keluar 0. Seperti itu. Buat apa sih? Kalau C? Nah, nih. Misalnya kita punya tabel buku. Tabel buku nih. Ada ID, ada judul, ada pengarang, penerbit, tahun terbit, nomor rak, jumlah buku. Nah, di sini kita isi values. Values-nya yang pertama sama yang keempat, ini pengarangnya 0. Nggak diisi. 0 nih. Nah, potongan nih. Nah, di sini hasilnya, tabelnya, di sini ada 0. Ya kan? 2. Nah, misalnya kita disuruh menampilkan. Coba tampilkan judulnya, pengarangnya, sama nomor raknya. Nah, misalnya mau supaya kelihatan enak, nolnya ini kita ganti dengan sesuatu untuk menandakan, ini kosongan loh, kayak gitu. Kalau misalnya ini dikosong-kosongin aja misalnya, itu akan mungkin bisa kelewat. Tapi kalau kita kasih karakter tertentu, misalnya dia akan lebih gampang diketahui kayak gitu. Nah, sini kita akan tulis NA. Nggak ada, nggak diisi. Nah, di sini kita bisa lakukan seperti ini, select judul, kemudian soal siapa, pengarang, NA, kasih string NA, kemudian nomor rak dari buku misalnya. Nah, di sini nanti ketika kolom pengarang tadi ini nilainya 0, maka dia akan mengganti dengan string NA. Karena dia akan nyari nyari nilai not 0 yang pertama. Jadi pengarang NA. Jadinya ya kalau 0 akan terganti dengan NA. Tapi kalau nggak 0, ya udah nama pengarangnya keluarkan. Seperti itu. Nah, dari sini akan ketahuan. NA, dan sebagainya. Nah, seperti itu ceritanya. Nah. Kemudian ceritanya. Misal teman-teman disuruh handle suatu web, kemudian webnya itu isinya artikel-artikel gitu istilahnya. Nah, kemudian anggaplah ini adalah tabel artikel yang teman-teman handle. Nah, artikel ada ID-nya, ada judulnya, kemudian ada ringkasan artikelnya, kemudian ada isinya, ada terbit kapan artikelnya, seperti itu. Nah, kemudian isi tabel artikel tersebut adalah sebagai berikut. Misalnya nih, tentang artikel pertama tentang MariaDB tutorial. Nah, kemudian ini teman-teman ini pura-puranya cuma ngurusin artikelnya, maksudnya ngurusin penerbitan artikelnya aja, tapi nggak ngurusin istilahnya, nggak bikin artikel yang bikin orang lain. Ini orang lain nulis nih ringkasnya adalah this story is about MariaDB quality function gitu. Kemudian ini isinya anggaplah ini bayangkan about ini mungkin panjang banget nih, cuman nggak ditulis ya, biar nggak gerak di sini. Nah, kemudian terbitnya adalah now misalnya. Kemudian yang kedua tentang MariaDB new features. Nah, ini penulisnya nggak ngasih ringkasan nih, Kemudian isinya ada. Oke. Nah, kemudian teman-teman suruh nampilin di web. Di web nanti isinya nggak mungkin ya langsung judul isi. Nah, ini webnya itu misalnya isinya adalah judul, kemudian ringkasan, kemudian ada tulisan selengkapnya, atau more, atau lebih lanjut, dan sebagainya. Nah, nanti selengkapnya diklik baru kelihatan isinya. Nah, tapi
sebagaimana dilihat di sini, ringkasannya kosong. Sehingga nggak oke bila ditampilkan di web. Masa langsung habis judul, langsung selengkapnya, gitu kan, kurang cakep, seperti itu. Nah, solusi praktisnya yang paling umum yang digunakan adalah menampilkan isi artikel hingga beberapa karakter pertama untuk ditampilkan di ringkas. Nah, di sini fungsi koalisinya yang bermain. Itu. Nah, makanya mungkin teman-teman akan gini, judul, ambil judul, kemudian Kuales C, apa dari ringkas. Nah, kalau ringkasannya kosong, ambil dari isi artikel 100 karakter pertama, dari kiri. 100 pertama. Tahunya dari pertama dari mana? Left, dari kiri. Gitu. 100 karakter pertama dari isi artikel. Nah, kemudian isinya apa, kemudian terbitnya kapan. Dari artikel. Nah, misalnya seperti ini, maka si ringkas ini akan ngambil apa? Ngambil 100 karakter pertama dari isi. Nah, itu sehingga nanti kalau mau ditampilkan di web, tinggal bisa keluarlah judulnya, kemudian ringkasnya ada, terus bisa diklik selengkapnya. Nah, jadi cakep lah dia. Nah, ini adalah sama, sebenarnya Kuales C ini sama dengan memakai case. Pakai case itu sama. Misalnya kita lakukan ini. Select judul, oke, judulnya oke. Kemudian case. Case apa? Case when ringkasnya is null, ketika ringkasnya null, nah, maka apa? Left isi 100. Ambil 100 karakter pertama dari isi artikel. Nah, kalau nggak nul gimana? Else ringkas. Jadi keluarkan ringkasan yang udah ada, yang nggak nul. Kayak gitu. Oke, ringkas ini buat ini aja. Kemudian isi, kemudian terbit. Dari apa? Dari tabel artikel. Hasilnya sama persis. Jadinya di sini kita cukup coba ya ringkas lagi 100. Di sini harus case when else sampai M seperti itu. Nah, ini sangat-sangat menghemat menghemat energi gitu, menghemat komputasi juga. Kemudian apa sih bedanya evaluasi sama if null kalau gitu? Nah, kalau if null itu pakai 2 argumen, kemudian mengembalikan argumen pertama jika argumennya tidak null, jika tidak maka akan dikembalikan argumen kedua. Kalau yang pertamanya null, ambil yang kedua. Kalau yang pertamanya nggak null, ambil yang pertama. Pokoknya not null yang pertama, tapi hanya dari 2 argumen. Nah, kalau Kuales C ini bekerja dengan n argumen, boleh banyak. Nah, tapi kalau argumennya cuma 2 biji, sebenarnya kedua itu akan fungsinya sama saja. Seperti itu. Nah, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Bu, absennya dari mana, Bu? Absennya dari mana saja boleh. Maksudnya dari screenshot nanti saya kabarin apa lewat tugas gitu? Kan ada tuh yang latihan ini pre-activity sama post-activity itu. Jadi biasanya kalau ketua kelasnya lapor, saya saya pakai laporan ketua kelas. Kalau nggak ada, biasanya saya cek aktivitasnya seperti itu. Atau biasanya kalau default ya, saya 100%-in dulu semua, 100% dulu semua. Tapi jangan merasa tenang dulu, karena nanti tetap saya cek satu persatu. Jadi nanti saya rekap nih, agak akhir-akhir saya rekap, yang nggak masuk saya cekrek, saya alfain satu-satu. Seperti itu. Jadi, biasanya, atau gini biasanya, kalaupun dia nggak masuk, biasanya ke kelas lapor, atau di kelas ya biasanya kan saya ngabsen ya, ternyata misalnya nggak datang gitu. Kemudian tapi akhirnya ternyata dia rajin nih ngerjain semuanya. Akhirnya saya absenin juga, maksudnya saya anggap masuk aja, kayak gitu istilahnya. Itu terjadi. Jadi
saya biasanya ngambil best case. Best case ngambil kalau dia memang hadir ya hadir gitu istilahnya. Jadi kalau dia hadir di kelas, saya anggap dia hadir. Tapi kalau dia nggak ngerjain tugas, nggak hadir tapi ngerjain tugas, biasanya saya anggap hadir juga. Tapi tetap nanti akhirnya saya tagihin kayak gitu. Yang nggak ngerjain tugas, meskipun hadir nggak ngerjain tugas, tetap saya tagih. Biasanya itu nanti akan mengurangi nilai. Jadi sistem saya itu penilaian sebenarnya adalah defaultnya 100, kemudian saya akan ngasih bobot ke setiap tugas. Misalnya bobotnya adalah jika dia nggak ngerjain tugas, dia akan dikalikan minus sekian. Selesai. Gitu. Jadi kalau ada laporan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nanti saya cek satu nggak apa-apa gitu, Mas. Gimana, Mas? Ini berarti tetap saya absen dulu ya, Bu? Halo? Iya, tetap absen. Nanti jadi boleh tetap di absen boleh, tapi kalau lagi malas ya nggak apa-apa. Maksudnya saya nggak akan itu absen. Jadi biar supaya absen sama nilai itu misah gitu, enak. Tapi kalau mau jadi satu ya nggak apa-apa itu tadi. Kalau saya caranya gitu. Jadi kalau nggak ada laporan, biasanya saya cuma berpegangan sama tugas. Kalau tugasnya nggak ngumpulin, saya anggap nggak masuk. Jadi jangan salahkan saya jika absennya kurang ya, tapi kalau sampai ini cuma kalau tugas itu cuma buat mengurangi nilai kan istilahnya nggak ada istilah kurang absen kayak gitu. Tapi tetap nilainya jadi jelek gara-gara kurang absen. Rata-rata mahasiswa saya itu nilai tugas itu jelek gara-gara tugasnya nggak lengkap. Itu aja sih. Nah, nanti biasanya agak di akhir saya tagihin semua sebelum UAS itu. Biasanya akhir-akhir saya tagihin di minggu tenang itu pokoknya semua utang harus dibayar tugas. Jadi pas minggu tenang tuh kalian nggak akan tenang karena dapat tagihan PR-PR yang belum dikerjakan. Gitu. Ada lagi, Mas? Ada lagi? Ya ada? Halo Pak Ketua Kelas. Oh, Bu? Ya ada ya? Ada lagi? Oh, enggak, Bu. Dari saya enggak. Oh, enggak. Oke. Kemudian ini, ada pertanyaan sama materinya? Nggak ada ya? Mau nanya dong, Bu. Ya. Yang koales C bisa dipakai kondisi nggak, Bu? Maksudnya? Kan koales C buka kurung, nah isinya, ekspresinya itu bisa dikasih kondisi nggak, Bu? Coba saja, boleh. Asalkan dia ini ya, kalau dia mengembalikan nilai nul sama not nul, maksudnya ada isinya atau enggak, bisa. Mau di if lagi gitu kan maksudmu? Bisa, harusnya bisa. Di sini mau dikasih kondisi gitu. Berapa argumen gitu kan maksudnya. Tetap. Halo Mas? Ya, Bu. Iya gimana? Enggak, kan yang lihat dari soal kelas 11 sih, Bu. Yang lihat gitu. Kok soal kelas 11 coba. Itu tinggal dicoba aja ya Mas. Yang nomor 3. Lalu silakan masalah pada kedua tabel di atas ini. Pada tabel selesaikan menggunakan case dan ubah nol dengan dari ini pada dulu berarti itu adalah kalian mengarang di sini. Kan nomor 3 tuh kondisinya dia yang diubah cuma BU 2 sama 4 tuh, Bu. Itu berarti where di akhir apa di dalam OLST-nya, Bu? Pada tabel buku
gunakan coales C untuk pengarang menjadi Kusrini pada ID buku BU002 dan BU004. Berarti kan dia cuma ngambil 2 kan? Ya udah tinggal di coales C 2 baris toh, Mas. Ya kan? Gimana Bu coales C 2 baris? Tinggal di-select coales C kayak gitu, where gitu kan? Where-nya di dalam buka kurung coales C apa di akhir? Ya di belakang loh, Mas. From article misalnya ya. Where misalnya. Di buku. Ini loh, Mas. Bayangkan itu tadi, tapi ditambahi where. Ya, where-nya di belakang Bu, bukan di dalam coales C-nya itu. Iya, di belakang dong. Kirain Mas apa namanya mau teksnya mau di ini, mau di argumennya kirain argumennya. Kalau dari soal ini where-nya di luar. Where ID buku sama dengan BU002 sama 004. Oke Bu, makasih Bu. Ya, coba aja Mas. Coba saja. Ada lagi? Sambil ngerjain sama lihat materinya kelas sebelah juga boleh loh. Saya ikut senang. Bu, yang left isi 100 itu maksudnya apa, Bu? Apa? Yang left isi itu apa? Left 100. Ya itu apa, Bu? Maksudnya, Bu? Ini itu kan tadi kan ceritanya kan ini kolom ringkasnya kosong ya Mas ya? Iya, kosong. Nah, ketika kita mau menampilkan di web, kan misalnya kita ada teks pendek, kemudian tulis selengkapnya atau more kayak gitu kan, read more kayak gitu kan. Dia fungsinya buat itu, jadi teks potongan teks kecil itu. Nah, cuma ketika dia nggak ada, makanya kan kita harus ngisi nih. Nah, kita ambil dari kolom isi artikelnya, tapi cuma 100 karakter pertama kayak gitu. Nah, itu kan cara yang paling mudah ya. Ambil aja 100 karakter pertama dari artikelnya. Makanya left dari isi artikel 100 karakter. Berarti 100 karakter pertama dari isi artikel begitu. Ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Nah. Udah, nanyanya itu aja. Dilanjut dong. Udah? Ya. Ayo lagi. Lagi? Nggak ada? Nah, kalau yang tadi Mas, tadi siapa yang nanya where tadi? Ini tuh tinggal misalnya nih, judul koalisi pengarang, ini tinggal Kusrini misalnya. Misalnya from apa tadi tabelnya, where, ID sama dengan sekian-sekian, kayak gitu aja. Nih, tabel buku gunakan untuk pengarang menjadi Kusrini pada ID buku BU002 sama BU004. Bu, atau kalau di ya? Yang tadi lihat Bu tabel. Iya. Yang itu kan pengarangnya 0 semua. Berarti kalau begitu ntar 0-nya diganti Kusrini semua Bu ya? Ya enggak, dia kan mintanya cuma 2. Ya, ini loh kan, Mas. Itu kan nampilin doang Bu. Maksudnya? Kita bisa nggak Bu ditampilin semua tapi maksudnya mau di ini. Ya tinggal di update table toh ya Mas? Maksudnya di kasus itu kan ini sebenarnya ini kan memang cuma select kan? Dia sebenarnya apakah di sini ada perintah untuk mengupdate table nggak kan ya? Iya, nggak ada Bu. Nggak ada. Berarti kan iya nggak ada nih, nggak ada suruh update table. Kalau saya sih pahamnya dia cuma suruh nampilin aja pada tabel buku gunakan coales C untuk pengarang menjadi Kusrini pada ID buku ini. Berarti kalau bayangan saya cuma men-select ini aja.
gitu. Ini berarti pengarangnya ganti kusling semua, cuman yang ditampilin yang 2 sama 4. Bukan. Jadi gini, gampangnya misalnya kayak gini ya, select apa gitu. Nah, let's say ini diganti kusrini from misalnya tadi buku, where tambah aja, where nanti where ID buku sama dengan apa tadi, BU berapa. Bayangan saya kayak gitu. Di situ, Mas. Ya, Bu. Siap. BU 002 sama BU 004 kayak gitu. Tinggal ditambah terusin aja ini. Kayak gitu. Gimana, Mas? Kurang pas? Kurang nggak cocok gitu? Nggak cocok, Bu, saya nggak terima. Itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Nggak apa-apa. Atau mau diupdate, silahkan aja kalau mau diupdate table. Kalau dia kan cuma select, berarti perintahnya diganti update. Update tabel apa, terus apa namanya, pengarang jadi apa, where ID-nya sekian-sekian, kayak gitu aja. Bayangan saya cuma seperti itu sih. Kayaknya cuma seperti itu. Ada lagi, Mas? Ayo loh, protes loh. Nanti biar teman-temannya bantu. Ya udah? Halo, ada yang lain? Yang lainnya? Teman-teman? Mas Hanif, Mas Bagas, Mas Ibu Tueka, siapa lagi? Ya, kenapa, Bu? Ya, ada yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Oke. Oke, karena sudah cukup, untuk materi soal saya akhiri.